Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106440012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. 1. Etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Seperti yang kita pahami, persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah nilai. Adapun postulat mengenai ilmu filsafat Pancasila ialah hakikat manusia Pancasila. Oleh sebab itu, rumus dari keseluruhan rangkaian kesatuan sila dalam Pancasila yang bersinggungan dengan etika politik Pancasila diawali dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika politik Pancasila dan filsafat politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti berikut. Tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus tetap dengan memegang prinsip sebagai berikut. Berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dan kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah.
Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu yang memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua adalah contoh Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila. Etika adalah suatu pikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu. Etika juga merupakan suatu ajaran tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu sistem moral tertentu. Dalam sistem etika, kita mengenal ada dua kelompok etika yang dikenal dengan etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Etika khusus membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar dan salah yang diatur dalam sistem etika individu. Etika sosial merupakan kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat sesuai pakem manusia sebagai makhluk sosial. Etika politik adalah salah satu cabang ilmu etika yang diterapkan dalam lingkungan politik atau dimensi politis kehidupan manusia. Etika menyangkut moral yang mengatur benar salah suatu tindakan manusia dan mengandung sebuah nilai sebagai berikut. Etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Berdasarkan berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Sumber nilai tersebut telah jelas, sehingga penentuan benar atau salah suatu tindakan tidak lagi berdasarkan pada emosi, prasangka, ataupun a priori, melainkan secara objektif dan argumentatif. Etika politik tidak secara langsung mencampuri urusan politik praktis. Di Indonesia, di mana etika politik berdasar pada Pancasila, memberikan tugas pada etika politik untuk memastikan pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilaksanakan secara objektif. Masalah ideologis yang dimaksud adalah masalah yang berkenaan dengan hukum dan kekuasaan politik. Beberapa hal yang menjadi titik acuan atau prinsip penerapan etika politik pada suatu negara antara lain adanya cita-cita the rule of law, partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia, jaminan HAM menurut undang-undang, serta keadilan sosial. Selanjutnya, contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Dalam pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila serta contoh dari Pancasila sebagai politik. Etika politik adalah sebagai berikut. 1. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Meskipun dalam pluralisme Indonesia menganut paham ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama, konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang ada berasal dari Tuhan atau dari agama yang sifatnya absolut. Dalam kehidupan politik, di mana hal tersebut dijadikan dasar untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik, berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasar Pancasila. 1. Kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. 2. Toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu.
3. Pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. 4. Mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. 5. Semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. 2. Hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang berdasar pada nilai kemanusiaan. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28. 2. Kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. 3. Semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. 4. Wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. 3. Persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan dengan persatuan, manusia bisa hidup lebih baik lagi. Persatuan juga akan terasa lebih berarti lagi di tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan sukunya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. Berikut beberapa contohnya. 1. Tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. 2. Toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. 3. Selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan 4. Tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung SARA. 4. Demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ditambah lagi dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika, maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temukan dalam sistem politik Indonesia. Beberapa contoh dari Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi adalah 1. Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. 2. Kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. 3. Kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin. 4. Kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. 5. Menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. 6. Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. 7. Terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 5. Keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai etika politik adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. 2. Semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. 3. Kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. 4. Hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 5. Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum.
Dan 6. Pemerintah yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelanggaran dan contoh dari Pancasila sebagai etika politik. 1. Pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. 2. Penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. 3. Elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. 4. Pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. 5. Serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. Dan yang keenam, negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Selanjutnya, materi yang ketiga, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapan Desi Ayu Sulistyo dalam belajar berusaha mencapai cita-cita menjadi guru. Contoh penerapannya diantaranya yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Menerima kritikan. 3. Mengerjakan tugas dengan baik. 4. Tidak boros menggunakan uang jajan. 5. Belajar dengan sungguh-sungguh. 6. Menaati tata tertib. 7. Aktif mengikuti kegiatan di sekolah ataupun di kampus. 8. Mendengarkan nasihat dari guru maupun dosen. 9. Menghormati Bapak Ibu guru atau dosen yang mengajar di kelas. Dan yang terakhir, mendengarkan nasihat dari orang tua. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.